Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo hilang. Ya. Yang ikut Belanda orang-orang kita. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. 10 Mei tahun 1949 di Benteng Fraudeburg, Yogyakarta, seorang perwira Belanda sedang menginterogasi pejuang Republik yang dia ikat tangan di belakang kemudian didudukkan di hadapannya. Perwira Belanda itu berkata kepadanya, "Tuan, kita tidak usah mengulur waktu terlalu panjang, kita punya banyak agenda dan pekerjaan. Saya cuma minta kepada Tuan, di mana Sudirman bersembunyi?" Pejuang itu mengatakan, "Saya tidak tahu, Pak Upsir." "Oh, Anda tidak tahu? Jangan melucu, jangan pura-pura. Kami tahu Anda tahu. Anda adalah pendukung setia Pak Dirman. Kemarin Anda bergerilya bersama Pak Dirman. Kenapa Anda sekarang tidak tahu Pak Dirman? Udah, ngaku saja. Bahkan kalau seandainya saya tahu pun, saya tidak akan cerita sama Bapak. Bapak kan penjajah, Bapak kan penjahat. Kenapa saya harus cerita sama Bapak?" Aduh. Tuan, dengarkan kami tidak mau jahat sama Tuan, kami ingin baik sama Tuan. Dan kami punya coklat, kami punya susu, kami punya beras, kami punya huden, kami punya banyak sekali harta. Tuan bisa kami kasih semuanya dan semuanya aman. Kami tidak akan cerita sama orang-orang kalau Tuan bocorkan rahasia itu. Cukup di antara kita saja, ya? Ya, tetap penjajah. Kami tidak sudi memberitakan informasi itu. Diperlakukan seperti itu, serdadu itu melirik ke satu arah, memberikan isyarat, dan tiba-tiba dari arah itu tuh muncul seorang orang pribumi, kulitnya pribumi, wajahnya pribumi, bahasanya pribumi, tetapi dia menggunakan pakaian tentara kolonial Belanda, kenil. Dan dari situ dia dengan gagang besi langsung menghantamkan besi itu ke kepala pejuang itu sampai ambruk, dan setelah itu masih dipukuli juga badannya, kakinya, semuanya dipukuli, jari-jarinya dipatahkan, dan dia berteriak kesakitan, dia benar-benar kesakitan, tetapi yang keluar dari mulutnya hanya umpatan dan caci maki kepada perwira Belanda itu. Tapi setelah badannya hancur, setelah mukanya juga berdarah-darah, giginya copot, kupingnya robek, diangkat lagi, didudukan lagi. Perwira Belanda itu kembali menawar, "Tuan, ini adalah tawaran terakhir. Luka-luka Tuan bisa kami obati dan Tuan bisa pulang dengan bahagia. Di mana Sudirman berada?" Pejuang itu nampak sangat payah, nampak sangat kesakitan, dan bahunya bergetar, bergoyang-goyang. Perwira Belanda itu mengira bahwa pejuang itu sekarat, pejuang itu menahan sakit. Tetapi ternyata pejuang itu sedang tertawa. "Saya tidak akan kasih tahu. Saya tidak akan kasih tahu. Tapi kalau saya harus kasih tahu, saya punya informasi penting, Pak Perwira. Sudirman itu akan mengencingi jasad kamu yang membusuk di Ibu Pertiwi." Perwira itu udah gak sabar lagi. Ya sudah. Dan akhirnya orang pribumi berbaju Belanda tadi itu akhirnya menyeret pejuang itu keluar, dan terdengarlah 2 kali bunyi tembakan api. Pejuang itu meninggal. Tetapi ya sekitar 1 bulan kemudian perwira itu mendapatkan surat bahwa ya dirinya memang benar-benar harus mundur, harus angkat kaki dari Indonesia karena Yogyakarta sudah diambil alih kembali. Oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan Sudirman. Dia memang gagal ditangkap oleh Belanda, tapi yang lebih penting bukan itu. Dia telah menyadarkan dunia internasional bahwa TNI masih ada, bahwa kekuatan Indonesia masih bisa melawan, dan bahwa pada waktu itu Belanda justru secara diplomatik dikalahkan.
Seiring dengan dirinya yang pergi keluar dari Yogyakarta, Sudirman datang dengan konvoi yang dieluk-elukan oleh masyarakat sebagai pahlawan besar. Itulah yang terjadi pada tahun 1949 ketika Pak Dirman selesai dalam perang gerilyanya. Dan Baraya tahu orang pribumi yang berpihak pada Belanda tadi itu berasal dari batalion Anjing Nika. Saya punya bajunya. Ini adalah baju dari perwira yang tadi itu. Baraya bisa cek. Ini emblem Anjing Nika. Warnanya merah, berarti ini penanda bahwa dia itu beroperasinya di Pulau Jawa. Dan kita lihat di sini, nah ini ada Nederland Indies. Ini adalah tentara kerajaan Belanda. Ini ada baretnya. Dan saya juga bawa benderanya. Nah, ini dia. Kembali. Inilah benderanya. Inilah sejarah tentang Londo Ireng. Mereka adalah orang-orang yang asli orang Indonesia, asli penduduk Nusantara, bertutur bahasa Indonesia, berwajah khas Indonesia, tapi dia beroperasi, dia bertugas, dia berjuang untuk kepentingan pemerintahan Hindia Belanda. Di episode ini kita akan jelaskan bagaimana sebenarnya sejarah Londo Ireng itu. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Saya mengajak Baraya untuk kembali ke 120 tahunan sebelumnya. Di Jawa ada sebuah peristiwa pertengkaran yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang oleh Belanda disebutnya sebagai The Javas Oorlog atau Perang Jawa, atau kita menyebutnya Perang Diponegoro. Itu adalah perang yang paling menyakitkan, perang yang paling bikin frustasi Belanda. Betapapun perang itu membuat orang-orang pribumi jauh lebih tertekan, tetapi Belanda pada waktu itu juga benar-benar frustasi dan benar-benar mengalami trauma. Kalau misalkan Baraya mau mendapatkan penjelasan tentang sebetapa mengerikannya perang itu, saya mau bilang kepada Baraya bahwa setengah dari total penduduk Jogja itu meninggal dunia akibat perang secara langsung. Dan Baraya juga bisa membayangkan 2/3 dari seluruh wilayah Pulau Jawa itu terlibat dalam perang yang sangat sengit dan mematikan. Dan bahwa perang itu menyebabkan kematian sampai 3,5% dari total penduduk Jawa pada waktu itu. Jadi kalau Baraya bayangkan perang itu terjadi zaman sekarang, perang itu akan menyebabkan sekitar 10 juta orang meninggal dunia. Itu parah luar biasa Baraya. Dan perang itulah yang pada akhirnya juga mendorong orang-orang Belanda itu untuk menguras seluruh kekuatan tempur mereka, untuk memeras seluruh sumber daya militer mereka. Jadi pasukan-pasukan dari Afrika Barat, dari Afrika Selatan, kemudian wilayah-wilayah di Nusantara, itu semuanya dikumpulkan. Bahkan perang Paderi, Baraya mengetahui kan, itu sempat terhenti gara-gara armada pasukannya itu ditarik semuanya ke Jawa untuk berperang melawan Pangeran Diponegoro. Nah, salah satu prajurit yang akhirnya kita kenal dalam upaya Belanda menaklukkan Pangeran Diponegoro itu adalah seorang kesatria, seorang kapiten dari Minahasa. Namanya itu adalah Benjamin Thomas Sigar. Ini adalah orang penduduk asli pribumi, orang Minahasa, tetapi berperang demi kepentingan Belanda dan tergabung dalam barisan yang namanya KNIL. Dan orang inilah juga yang turut membantu dalam upaya memenangkan Belanda dari perang Diponegoro. Karena 1 tahun berikutnya Pangeran Diponegoro akhirnya berhasil dilumpuhkan, dikalahkan, dan akhirnya dibuang. Perang itu benar-benar berakhir. Belanda senang, sukacita luar biasa karena perang itu akhirnya bisa berakhir dengan kemenangan ada di pihak mereka. Sedangkan Pak Benjamin Sigar itu pada akhirnya juga mendapatkan tambahan pangkat dan seterusnya dan kita mengetahui beliau itu adalah leluhur dari Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Pak Prabowo Subianto. Jadi leluhurnya Pak Prabowo Subianto itu adalah Londo Ireng karena beliau adalah bagian dari pasukan Kenil dalam upaya menghabisi perlawanan Pangeran Diponegoro. Begitu. Nah, tetapi saking takutnya Belanda pada waktu itu terhadap kemungkinan perang sebesar ini terjadi lagi, maka Belanda itu benar-benar mengubah kebijakan dan pendekatannya dalam upaya menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara, termasuk Jawa.
Nah, salah satu program yang diupayakan Belanda untuk tetap mempertahankan kedaulatan dan kekuasaannya tetapi tidak terlalu menyinggung dan memprovokasi orang-orang Jawa dan orang-orang Nusantara, itu adalah mereka memperkuat barisan yang namanya Kenil tadi itu. Jadi Belanda itu punya dua pasukan Baraya. Pasukan yang pertama itu KL, Koninklijk Leger. Ini adalah pasukan inti dan pasukan utama Belanda, pasukan kerajaan Belanda. Dan ada lagi yang namanya itu adalah KNIL atau Kenil, Koninklijk Nederland Indisch Leger. Nah, ini adalah pasukan yang jumlahnya lebih banyak di Nusantara, tetapi mereka itu adalah pasukan-pasukan rekruten. Pasukan yang tidak berasal dari ras Belanda gitu, bukan yang putih, bukan yang tinggi, bukan yang mancung, bukan yang bermata biru, bukan yang pirang, bukan, tetapi berasal dari wilayah-wilayah dari Nusantara dan kemudian wilayah jajahan Belanda yang lain di Afrika. Makanya khususnya pasukan yang berasal dari Afrika itu kan datang ke Nusantara itu dengan pakaian Belanda, dengan misi yang diembankan oleh Belanda. Nah, makanya orang-orang itu kemudian disebut sebagai Zwarte Hollander atau bahasa Indonesianya Belanda hitam atau orang Jawa kemudian menyebutnya Londo Ireng. Nah, jadi salah satu Londo Ireng paling pertama dan paling kita kenal itu adalah Pak Benjamin Sigar yang adalah kakek dari kakeknya Pak Prabowo Subianto. Begitu. Ya, tapi apapun itu, pasukan Kenil inilah atau pasukan Londo Ireng inilah yang berkembang dan menjadi semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin hebat. Pasukan ini awalnya direkrut sekitar 20 ribuan sampai 30 ribuan ya tergantung zamannya ya. Dan pasukan inilah yang kemudian digunakan oleh orang-orang Belanda menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Jadi kalau Baraya mengingat perlawanan Indonesia dalam tanda kutip ya melawan Belanda yang katanya 350 tahun dan seterusnya, itu kebanyakan di antara kita tuh tidak berperang melawan Belanda, orang Belanda, tapi berperang dengan Belanda yang sebenarnya direkrut dari orang-orang pribumi sendiri. Jadi kita mengetahui ya, ada yang namanya penaklukan Sumatera Barat pada tahun 1837, kemudian Buleleng dan sejumlah kerajaan-kerajaan di Bali itu sejak tahun 1848, kemudian ada Kesultanan Banjar ditaklukkan tahun 1860, kemudian ada Aceh tahun 1904 dan seterusnya, dan dimanapun terjadinya perang itu sebenarnya adalah perang pribumi yang memperjuangkan hak-hak kepribumian mereka melawan pribumi yang berpihak kepada Belanda yang kemudian disebut sebagai Londo Ireng itu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah bagian yang tidak disebutkan dan tidak banyak dicatat oleh buku-buku sejarah kita, karena buku sejarah itu kan mengajarkan kepada kita nasionalisme, mengajarkan kepada kita ideologi kebangsaan dan sebagainya, dan riwayat bahwa prajurit-prajurit Belanda kebanyakan yang digunakan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Nusantara itu adalah orang Nusantara sendiri, itu kan pasti akan menyakiti nasionalisme kita kan. Makanya nggak banyak disebut gitu. Nah, tapi apapun harus kita garis bawahi bahwa Kenil alias Londo Ireng alias Koninklijk Nederland Indisch Leger itu berhasil menjadikan Belanda benar-benar menguasai wilayah Indonesia seutuhnya, yang mengantarkan Belanda untuk mendeklarasikan Pax Nederlandica pada tahun 1908. Jadi Londo-Londo Ireng itulah yang paling berjasa buat Belanda. Begitu. Nah, sebuah catatan penting bahwa sebelum deklarasi Pax Nederlandica itu, Belanda secara sengaja mendesain agar pasukan Kenil itu menjadi pasukan yang dicitrakan sebagai barbar, biadab, kurang ajar, benar-benar tidak takut mati, tetapi sangat intimidatif. Belanda tuh menginginkan yang seperti itu. Kenapa? Karena Belanda itu takut kalau orang-orang pribumi itu nyerang dan menyalahkan orang Belanda yang asli. Sehingga mereka tuh harus membuat sebuah citra bahwa pasukan Belanda yang KL itu diplomatik, itu santun, itu kompromistis, itu tidak kasar. Nah, kemudian ada satu lagi pasukan yang namanya Kenil, itu buas, beringas, galak, tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Itu didesainnya seperti itu. Ya, agar apa? Agar karena Belanda itu trauma dengan perang Jawa atau Javaat Oorlog itu, maka Belanda itu harus bikin sebuah desain di mana orang pribumi itu gak bisa marah kepada orang Belanda kecuali lewat pribumi yang lain gitu. Dan orang-orang pribumi ini yang berpihak kepada Belanda pada akhirnya juga kan menciptakan dan menghasilkan bias gitu.
bahwa saya kan mau berperang lawan Belanda, tapi ternyata saya berperang dengan teman sendiri gitu. Nah ini kan menciptakan bias gitu. Nah inilah yang dibutuhkan dan diinginkan oleh Belanda. Tetapi justru inilah masalahnya, kekuatan terbesar dari Kenil itu adalah kelemahannya. Mereka itu didesain, mereka itu dididik untuk bertempur melawan kerajaan-kerajaan di Nusantara, berperang secara gerilya, kemudian menciptakan berbagai tipu muslihat. Tetapi mereka itu hanya didesain untuk itu. Ketika zaman berubah, kemudian dunia mulai mengenal perang modern, nah pasukan Kenil ini tidak dibekali pelatihan-pelatihan yang memadai untuk berhadapan dengan perang modern. Contohnya, pada tahun 1941-1942 itu kan ada kampanye besar-besaran Jepang ke Nusantara untuk mengambil alih wilayah ini dari kekuatan Belanda, begitu kan? Nah, Kenil kan tentu saja diberdayakan untuk berhadapan dengan pasukan Jepang. Tetapi apa yang terjadi? Digebuk baraya, dihancurkan. Tidak berdaya, tidak ada rematch, tidak ada drama lawan wasit, tidak ada apa-apa. Pokoknya di sekali-sekali serang itu langsung dikalahkan. Karena ketika pasukan Kenil misalkan konvoi di satu wilayah, misalkan ketika mereka itu harus melindungi Bandung dari serangan Jepang, itu kan mereka mempersiapkan diri itu di daerah Ciater, daerah Tanjakan Emen, daerah Subang di situ. Mereka mempersiapkan semuanya itu, tetapi alih-alih mereka berhadapan dengan tentara-tentara, personil infanteri Jepang, yang mereka hadapi pertama kali itu adalah Mitsubishi Zero, pesawat tempur paling canggih di zamannya. Jadi ketika orang-orang Kenil bersiap-siap di daerah gunung nih, mau liatin, itu masih jauh, ayo kita siap-siap. Tiba-tiba yang datang, apa itu? Jadi dibombardir, dibedil dari atas. Inilah yang akhirnya menyebabkan kehancuran total bagi pasukan Kenil. Jadi londo-londo ireng yang dipersiapkan untuk berhadapan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara akhirnya sama sekali tidak berkutik menghadapi pasukan Jepang. Pasukan Jepang pada waktu itu sudah sangat berpengalaman dalam perang di Cina, dalam perang melawan Rusia, dalam perang dengan teknologi supermodern. Sedangkan Belanda pada waktu itu dengan Kenilnya itu justru hanya disiapkan untuk berhadapan dengan orang-orang pribumi. Makanya hancur. Dan setelah hancur apa? Orang Belanda benar-benar menyerah kepada Jepang, dan kemudian Jepangnya menguasai wilayah Nusantara dan pasukan Kenil dibubarkan. Udah bubar, nggak guna banget kalian itu, udah pergi, udah dibubarin. Dan akhirnya ya orang-orang yang terkemuka dari pasukan Kenil itu pensiun, nggak bisa apa-apa. Salah satu yang lainnya siapa? Jadi baraya gini ya, ini juga harus kita garis bawahi, dan ini juga sebenarnya tidak banyak disinggung dalam buku-buku sejarah kita sejauh yang saya tahu ya. Sebenarnya kita menemukan banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional yang kita sebut sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan dan sebagainya, yang sebenarnya itu adalah bagian dari londo ireng, bahwa mereka itu mendaftarkan diri sebagai perwira Belanda, sebagai prajurit Belanda yang masuk ke dalam Kenil yang tadi itu. Coba baraya sebutkan siapa aja pahlawan-pahlawan nasional kita yang sebenarnya berasal dari Kenil. Ada Pak Urip Sumoharjo, kemudian ada Pak Aha Nasution, kemudian ada Pak Gatot Subroto, ada Pak Harto. Itu semuanya itu adalah orang Kenil, orang yang kita sebut sebagai londo ireng. Walaupun nggak benar-benar ireng, tetapi kan itu sudah menjadi pengumuman gitu untuk semua personil-personil pasukan Belanda yang bukan orang Belanda, kan begitu ya. Nah, Pak Harto itu ada di situ. Jadi kalau misalkan baraya menemukan ada Pak Prabowo Subianto mengatakan wahai londo-londo ireng dan lain sebagainya, Pak Prabowo itu keturunan dari londo ireng dan beliau juga adalah menantu dari londo ireng. Kalau memang kita mau menerjemahkan londo ireng sebagai sesuatu yang negatif gitu. Tetapi yang jelas ya harus diakui bersama bahwa fakta sejarahnya, fakta historisnya adalah bahwa banyak sekali tokoh-tokoh yang kita agungkan sekarang itu memang berasal dari Kenil. Tapi kan gak jadi masalah karena pada waktu itu konsep nasionalisme kita tuh belum matang, atau bahkan belum ada, atau belum dikenal gitu. Sehingga banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa daftar menjadi tentara reguler pemerintah kolonial Belanda itu adalah pekerjaan yang biasa-biasa aja gitu. Kan pada waktu itu belum merdeka ya, tapi harus kita akui ya, banyak warga Kenil yang akhirnya jadi pahlawan nasional Indonesia begitu. Nah,
setelah Jepang benar-benar mengalahkan Kenil itu dan membubarkannya, kan Jepang juga membutuhkan prajurit di Indonesia tuh, dan akhirnya mereka tuh meniru ala-ala Kenil. Akhirnya mereka bikin peta, bikin heiho di Indonesia. Nah, peta dan heiho ini juga merekrut mantan-mantan orang Kenil. Nah, termasuk Pak Harto. Pak Harto juga dulu Kenil, kemudian dibubarkan, kemudian ketika Jepang bikin yang namanya peta, direkrut dan menjadi pelatih. Nah, tetapi ada perbedaan mendasar antara tentara Kenil dengan tentara peta. Tentara Kenil itu diajarkan menjadi sangat-sangat profesional, benar-benar berkompeten sebagai seorang tentara. Nah, sedangkan tentara peta itu digunakan sama orang Jepang itu untuk umpan maju terdepan saja gitu. Dan karena itu fokusnya itu sebenarnya adalah semangat kepahlawanan, jiwa pantang ketakutan, berani mati dan sebagainya. Maka kalau orang-orang Belanda itu mengoperasikan senapan, misalkan orang Kenil itu, sedangkan orang-orang peta itu diajarkannya pakai bambu runcing. Jadi ayo kita mulai, siap, atau nah kayak gitu latihannya tuh. Ya kan dulu saya jadi pelatihnya Baraya. Ya tapi maksud saya balik lagi, Londo Ireng yang tadi sudah dibubarkan itu pada akhirnya menjadi bagian dari skenario Jepang untuk mendidik rakyat Indonesia berperang melawan sekutu dengan melibatkan mereka dalam pelatihan heiho dan peta. Begitu. Nah, ini kemudian ada masalah berikutnya. Jepang kan akhirnya dikalahkan juga sama sekutu kan. Nah, kita sudah mengetahui itu. Nah, ketika Belanda balik lagi datang ke Indonesia, Kenil dimunculkan lagi. Pasukan Londo Ireng itu diberadakan lagi. Nah, ini yang membingungkan. Karena apa coba? Sekarang Baraya bayangkan, ada tentara peta, ada laskar-laskar rakyat, yang berikutnya nanti namanya menjadi TKR, kemudian jadi TNI. Nah, kemudian dihidupkan lagi yang Kenil. Ini gimana? Jadi akhirnya di Indonesia itu ada 3 pihak yang saling bermusuhan satu sama lain. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, itu adalah ketika Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di Pegangsaan Timur tanggal 17 Agustus itu yang hadir itu berapa orang? Yang hadir itu sekitar 500 sampai 1000 orang lah, nggak sampai 1000 orang, tapi antara 500 sampai 1000 orang. Sedangkan ketika Belanda membuka pendaftaran siapa yang mau jadi Kenil, itu ada sekitar 40 sampai 50 ribu orang Indonesia, orang pribumi yang langsung jadi tentara Belanda dan berpihak untuknya. Coba sekarang Baraya bayangkan, jadi kalau misalkan ada narasi bahwa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan karena itu adalah keinginan seluruh rakyat Indonesia, itu nggak seperti itu Baraya. Coba lihat perbandingannya aja. Yang ikut mendeklarasikan itu cuma 1000 orang maksimal, sedangkan Belanda di tahun 1946 membuka kembali pendaftaran Kenil, itu yang ikut gabung itu puluhan ribu orang. Mereka semua menyatakan sumpah setia pada kerajaan Belanda untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka dan untuk melawan setiap ancaman, termasuk dalam hal ini ancaman dari orang-orang Indonesia. Jadi pada akhirnya nanti peta dengan laskar-laskar rakyat itu berhadapan dengan Kenil. Begitu. Nah, jadi cerita yang di awal di intro tadi itu kan menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Kenil itu digunakan oleh Belanda untuk berhadapan dengan orang-orang pribumi. Nah, Kenil itu karena pada dasarnya memang didesain untuk menjadi sangat buas dan biadab, maka mereka benar-benar menjadi jauh lebih mengerikan dan menakutkan daripada pasukan sekutu maupun pasukan reguler Belanda kerajaan. Salah satu yang paling terkenal yaitu yang tadi itu Anjing Nika. Itu batalion yang salah satu batalion paling legendaris gitu di Indonesia. Itu sangat menakutkan dan kesetiaan mereka pada Belanda itu benar-benar tidak bisa ditawar-menawar lagi. Bahkan saking setianya mereka sebagai Anjing Nika, sebagai anjing Belanda itu banyak istilah-istilah Sunda dan Jawa itu yang mengikuti bahasa komando orang-orang Belanda. Baraya tahu nggak, kalau tukang parkir parkirin mobil, dia itu keluar suaranya gini, op 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 op. Kenapa harus op? Atau orang Sunda nyebutnya hup hup hup, artinya stop gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya adalah bahasa Belanda. Jadi orang pribumi itu disuruh jalan-jalan, disuruh op langsung berhenti gitu. Nah, pembahasan yang digunakan oleh Belanda untuk anjing-anjing Nika itu sampai sekarang masih kita gunakan. Jadi tukang parkir itu.
Begitu Baraya. Ya, tapi balik lagi. Sekarang situasinya adalah orang pribumi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia berhadapan dengan Kenil, orang Indonesia juga yang ingin Indonesia tetap dijajah sama Belanda. Itu terjadi perangnya sekitar 4 tahun Baraya, atau 3 tahun lah maksimalnya ya. Jadi dari tahun 1946 sampai 1949. Jadi kalau Baraya kenal dengan agresi militer Belanda 1, kemudian agresi militer Belanda kedua, kemudian ada bentrokan di sana sini dan seterusnya, itu sebenarnya adalah orang-orang Indonesia ngelawan orang-orang Indonesia yang lain yang pro terhadap Belanda. Gitu Baraya. Ya ada tentara KL Belandanya itu ada, yang bule-bule itu ada, tetapi jumlah yang lebih besarnya justru adalah pasukan Kenil yang adalah rekrutan dari orang Indonesia sendiri. Begitu. Dan akhirnya apa? Ketika pada tahun 1949 Indonesia menang perundingan dalam konferensi meja bundar dan akhirnya Indonesia bebas dan diakui oleh dunia internasional, ada catatan berikutnya di mana Belanda memanfaatkan Kenil itu. Yaitu apa? Belanda mengatakan kami akan mengakui kedaulatan Indonesia dengan beberapa syarat. Nah, salah satu syaratnya itu adalah Kenil harus digabungkan dengan TNI untuk membuat sebuah korps pasukan yang baru yang namanya itu adalah APRIS. Jadi TNI dibubarkan, Kenil dibubarkan, tapi pasukan-pasukannya dilebur jadi satu, didirikanlah yang namanya APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, itu syarat Belanda Baraya. Biar apa? Ya tentu saja Belanda-Belanda itu lagi menyimpan penyakit besar, menyimpan kanker, menyimpan parasit di dalam tentara kita. Tentara kita sudah ada, kemudian Belanda masukkan ke sana, dan kemudian jumlahnya banyak membengkak. Itu sekitar 200.000 orang Baraya. Itu terlalu banyak. Nah, jadi pemerintah Indonesia tuh udah mah duitnya gak dapet, kita harus membangun, kita harus menjadi negara berdaulat yang merdeka, bla 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 bla. Ini justru malah dikasih tentara yang banyak. Belanda mensyaratkan, kalau kamu mau diakui kedaulatannya, maka tentara saya Kenil yang tadi itu harus jadi bagian dari tentara Republik Indonesia Serikat. Dan dampaknya apa? Ya jelas, selain ongkos yang membengkak, itu terjadi perpecahan internal. Orang-orang Nusantara yang sudah berpihak pada Belanda kan tentu saja nggak mau disatukan sama yang sebelumnya menjadi musuh mereka. Ini ada satu kejadian Baraya, ada seorang ada seorang prajurit orang Indonesia itu ketika berperang lawan Belanda itu sampai keluarganya itu dibantai, sampai rumahnya dibakar, sampai harta kekayaannya diambil. Nah, setelah konferensi meja bundar, kemudian orang-orang Kenil itu dipaksa gabung, ternyata orang Kenil itu diangkat jadi atasan dari pejuang ini. Dan ada dalam satu divisi, ada dalam satu batalion, disatuin. Nah, ini coba sakitnya tuh kayak gimana Baraya? Disatuin sama musuh sendiri. Dan inilah pada akhirnya yang menyebabkan rangkaian kekerasan di Indonesia yang berlarut-larut. Coba Baraya, Perang Andi Aziz itu adalah mantan Kenil masuk ke APRIS tapi kemudian memberontak. Kemudian ada RMS Republik Maluku Selatan, itu kejadiannya sama. Kemudian ada Ratu Adil APRA ya, Westerling, itu juga melakukan hal yang sama. Jadi ini adalah strategi Belanda gimana caranya walaupun mereka sudah mengakui kedaulatan Indonesia, tapi Indonesia akan dihancur leburkan dari dalam gara-gara konflik internal antara mantan Kenil dengan mantan TNI. Begitu. Dan perang itu gak selesai sampai di situ Baraya, bahkan sampai berkelanjutannya sampai G30S itu masih, itu adalah sisa-sisanya. Bahkan sampai sekarang kita kan masih tahu bahwa ya londo-londo ireng itu masih menjadi musuh dalam selimut di Republik Indonesia yang tercinta ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ya londo-londo ireng itu masih kuat. Jadi ayo kita jadikan sebagai pelajaran untuk berhati-hati. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.